Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bunda-bunda pecinta tajwid cinta. Untuk bunda-bunda yang punya IG, mohon bersabar, Oke, jadi video ini Pak Agus mendapatkan request banyak sekali. Tak hitung tadi 25 waktu jam 10, tapi terus meningkat. Minta Pak Agus membahas mengenai berita satu, apakah Cut Sifa ke Malaysia, ke luar negeri itu dari 2 hari yang lalu, tapi tidak saya jawab karena saya tahu Cut Sifa ada di rumah dan saya tidak mungkin enggak berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut Sifa di rumah bun. Wes, waalaikumsalam. Kan nggak mungkin. Oke, terus ada lagi permintaan. Maaf sebelumnya untuk yang memiliki berita nih, maaf banget. Ini permintaannya bunda-bunda nih Pak Agus. Ini saya tutup ya untuk ID-nya, akun YouTube-nya sama simbol YouTube logo ini saya tutup. Saya menghormati beliau juga bekerja, mungkin cara kerjanya berbeda dengan kita, bukan berarti salah ya, tetap kerja masing-masing. Terus oke, bukti permintaannya Pol ya. Pertama, ini 57 menit yang lalu, user UVPRI MB8V. Sebelum itu tetap saja formatnya videonya Pak Agus selalu sama. Pertama, sejarah, alasan kenapa saya membuat video ini. Kedua, data-data. Ketiga, setelah data-data itu penjelasan. Keempat, baru conclusion ya bun ya. Tetap seperti itu. Oke, iki sing njaluk jenenge Angil, tapi saya bacakan ya bun, tak zoom. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Pak Agus, semoga sehat selalu, banyak rezekinya Pak. Saya nonton di channel YouTube sebelah, Haris nyusul Sifa ke Malaysia. Emang bener Cut Sifa ada proyek di Malaysia Pak? Tanda tanya, terima kasih. Terus tak jawab, coba nanti saya cari infonya. Habis itu saya minta izin untuk screenshot nggawe video selanjutnya. Itu sing nomor 1. Biyo, iki akeh pol sing njaluk nek tak bacakno siji-siji engko wektune entek nggo macakno sapa wae sing njaluk. Yes, pokok banyak ya Bun ya. Banyak yang minta untuk membahas mengenai video tersebut. Oke. Isek ono wae, iki. Jadi barusan Pak Agus hitung ada 7 screenshot yang dikirim ke Pak Agus. 7 screenshot video yang ditanyakan bunda-bunda dan ditanyakan kebenarannya. Ini nomor 1, so sweet Cut Sifa hadir di acara ulang tahun adiknya Haris Friza, tanda tanya. Video ini ditonton 3.500 kali, 17 jam yang lalu. Tapi sayang sekali Cut Sifa tidak hadir di sana bun. Oke, harus pakai bukti yo. Ya wis piye maneh satu persatu. Dan ini beberapa video yang pas acara ulang tahun si saudara Jupri kuwi menunjukkan di sekitar sing jelas-jelas ketok ora ono Sifa di sana ya bun ya. Berarti bunda-bunda maaf untuk yang bikin video ini, berarti beritanya palsu, nggak ada data-datanya, dan juga pas acarane nggak ketok Cut Sifa di sana. Happy birthday! Dan video barusan saya ambil di pas hari ulang tahunnya, tak rekam ning IGS Jupri, Mama Fani, saudaranya juga udah saya cari sedetail mungkin dan Cut Sifa tidak ada di sana. Oke ya bun ya, berita kiriman selanjutnya. Nah, semua ini judulnya semua terkejut dengan jawaban Haris Friza saat didesak pertanyaan soal menikah dengan Cut Sifa oleh netizen. Tidak ada yang mendesak masalah Cut Sifa karo Haris Friza menikah, ndak ada. Aku wis goleki tenan, ngasih muter-muter, ora ono sing desak Haris Friza. Tanya nikah karo Cut Sifa? Nggak ada. Cut Sifa nikah karo Haris Friza?
semoga saja, tapi belum saatnya dan tidak ada pernikahan Haris Friza dan Cut Siva. Nek ono geger geden bun. Untuk yang ini tidak perlu saya jawab pakai data ya. Saudaranya Cut Siva menikah ramen toh bun. Maksudnya bikin acara toh. Terus Haris Friza kui cambar bun. Nek nikah insya Allah ya nek Mama Fani ya ono lah rezeki nggo nganakno pesta kecil-kecilan gua Haris Friza sing mesti akan rame ya ta bun. Jadi ini nggak perlu data. Cut Siva dan Haris Friza belum menikah. Lanjut. Nah, nek berita ini untuk bunda-bunda semuanya, yang bunda-bunda IG juga bisa merasakannya, maksudnya bisa menikmati untuk informasi ini. 10 menit yang lalu Pak Agus screenshot mengenai IGSC si Jupri dan isinya adalah jreng-jreng. Oh, ternyata ini yang sebenarnya Torik. Jadi gosip-gosip di luar sana salah. Terus dia ini nangis. Jadi ya gimana gosip-gosip mengenai Haris Friza dan Cut Siva menikah itu ya emang terus terang, walaupun kita semua mengharap tapi belum saatnya. Ora iso daldel ujuk-ujuk nikah itu nggak bisa bun. Nah ya jadi gimana ya, memang moga saja kita doakan suatu hari nanti ya, semoga saja. Nek untuk hari ini mereka apa kuwi jenenge prewedding, ono sing prewedding menikah, berita menikah Haris Friza di Malaysia itu maaf sekali itu anu bun, palsu. Nah, gambare iki tak dono gambare berita-berita itu yang membuat Haris sampai gawe anu apa ki IGS kaya ngono kuwi. Iki saat Cut Siva lakukan photoshoot gaun pernikahan di Malaysia, Haris sampai ungkap begini. Photoshoot ora ono. Haris Friza sampai di Kuala Lumpur leren makan malam karo Torik karo calon pacare Torik. Makan malam. Fotone iki mulai dari awal ya, iki pas agek tekan ning Malaysia, ndekne wis ngelih. Nah, terus leren tekan hotel. Mereka turunin ning hotel bun, ora ning yo ning hotel lah. Begini madang-madang iki, madang-madang enak. Ono keterangane lengkap. Terus jalan-jalan yo ndelok anu menara kembar. Nah, iki foto karo cah-cah kono. Wah, penggemar. Ono sing arep ketemu. Isuke bar kuwi turu isuke ndekne yo metu breakfast. Nah, breakfast cah telu karo sapa Torik karo mbake kuwi. Aku urung ngapal di ngapura iki mbake sing iki. Nah, terus iki ndekne agak bingung arep tuku es teh apa air mineral. Soalnya nek ning Kuala Lumpur kuwi duitnya luwih larang kita ya. Pok barang-barang luwih larang ning kono. Dadi Jupri, waduh aku kok es teh 27.000, banyu putih 15.000. Wah, iki piye iki? Nah, akhirnya ndekne tuku mung air putih. Kayak ngarep air putih. Tapi si Torik makane roti-rotian. Kuwi bun, beritane asline kuwi. Dadi ra ono photoshoot-photoshutan karo Cut Siva yo ning omah, ora ning Malaysia. Jadi ora ono pernikahan ning Malaysia ya ora ono, photoshoot ya ora ono ya. Deal ya, deal. Wis. Lanjut pertanyaan berikutnya. Ternyata ini alasan kuat Haris Friza pergi ke negara Malaysia untuk susul Cut Siva. Oke, alasannya Haris Friza ke Malaysia kui arep nonton konser. Konsernya sapa lingkaran yang di tengah itu namanya Nadine Amizah. Terus tempat dan lokasi serta tanggalnya jamirano ya. Itu lingkaran sebelah kanan 7 Oktober 2023 Lenggong Perak, Malaysia. Mohon maaf apabila saya salah dalam menyebutkan pronunciation-nya. Terus namanya Tapau Fets. Aku nggak bisa mengucapkannya dengan benar. Dan untuk harganya, harga tiketnya itu bertaut 230 ringgit. Ya toh, tak sumewe lah. Taruh yang tengah itu 190 RM itu ringgit Malaysia. Sorai 250 ringgit Malaysia. Rumpang
190 ringgit Malaysia, Star 600 ringgit Malaysia. Terus terang Pak Agus tidak tahu, saya tidak bisa bahasa Malaysia, jadi tidak tahu artinya bertauh, taruh, sore, rumpang, star. Nah, tapi subscriber Pak Agus ada yang Malaysia. Nah, tolong diartikan dalam bahasa Indonesia kalau bisa, kalau tidak enggak apa-apa. Terima kasih sebelumnya. Dan masih banyak lagi berita-berita di luar sana yang tidak memiliki dasar. Ya, tapi alhamdulillah rezeki orang itu pasti sampai ya, tidak akan tertukar. Alhamdulillah mereka yang nonton juga banyak. Alhamdulillah saya ikut bersyukur. Jadi sekali lagi informasi mengenai Haris Frizal tinggalkan semua pekerjaan demi susul Cut Siva ke Malaysia untuk photoshoot, untuk pernikahan, demi calon istri apa akan kulakukan. Itu ndak benar ya Bun ya, wis fix ya Bun. Aku tapi wegah nulis tulisan hoa neng thumbnail itu agak kepenak aku. Tidak semuanya YouTuber itu kayak gitu, masih ada di luar sana itu memberitakan berita yang benar. Jadi sekali lagi saya minta maaf, tujuan video ini saya buat satu untuk menjawab pertanyaannya bunda-bunda yang DM Pak Agus, yang komen Pak Agus, sudah tersampaikan. Dan yang kedua adalah edukasi untuk mengenal berita mana yang benar dan mana yang tidak. Caranya sangat mudah sekali Bun, bunda-bunda bisa melihat rekam jejaknya. Rekam jejak ini piye ta Pak Agus. Jadi misalnya hari ini bikin dek nih berita, nah kemarin nih dia pasti bikin berita. Apakah berita yang kemarin itu benar atau tidak, itu bisa kita analisa sendiri toh. Oh, kayak wingi jare ning Malaysia nikah karo Cut Siva ternyata ngapusi, berarti itu patut diragukan. Seperti itu Bun. Termasuk gone Pak Agus, nek Pak Agus gak bener, Pak Agus gak ngekei data yang benar, minimal bukti video, screenshot atau yang lainnya, jangan pernah percaya dengan perkataannya Pak Agus. Oke Bun, saya juga manusia yang dipastikan 100% pasti akan salah. Pasti mesti aku ono salah. Ya wis ngono wae. Tadi itu beberapa video edukasi dan juga informasi mengenai informasi si Jupri gue, sampai klarifikasi seperti itu. Ya sudah ya Bun ya, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum. Gak bener lah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you bunda-bunda. Nggak sore kepengen berita apa? Silahkan tulis di kolom komentar.